Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Ba'du, syukur marilah kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat mempresentasikan mata kuliah matematika teknik dengan judul materi metode bagi dua dengan Microsoft Excel. Dengan anggota kelompok yang pertama itu ada Muhammad Farhan dengan NIM 21338045. Kemudian yang kedua saya sendiri Badri Kurniawan dengan NIM 21338026. Kemudian yang tiga Charlen Muhammad Endra dengan NIM 21338027. Lanjut. Untuk materi pertama tentang latar belakang yang akan dibacakan oleh Charlen. Pada Charlen, silakan. Terima kasih kepada saudara Badri. Saya akan membacakan bagian latar belakang, yaitu ialah perbandingan emas atau golden ratio yang nilainya berkisar 1,618 sudah dikenal sejak Romawi kuno atau pada zaman saat Pitagoras atau Desiana dan Godeliva tahun 2018. Tulisan ini memberikan satu alternatif untuk perhitungan penentuan nilai golden ratio dapat menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Yang dewasa ini sangat terkenal. Luas penggunaannya dan relatif mudah pengoperasiannya oleh berbagai kategori users. Metode bagi dua mensyaratkan dua titik awal A dan B sedemikian sehingga F dalam kurung A dan F dalam kurung B memiliki tanda perlainan. Ini dinamakan kurung dari sebuah akar. Menurut teorema, nilai antara fungsi F mestilah memiliki paling tidak satu akar dalam selang dalam kurung A, B. Metode ini kemudian membagi selang menjadi dua dengan menghitung titik tengah C sama dengan dalam kurung A plus B per 2 dari selang tersebut. Kecuali C sendiri merupakan akar persamaan yang mungkin saja terjadi tetapi cukup jarang. Sekarang ada dua kemungkinan, yaitu F dalam kurung A dan F dalam kurung C memiliki tanda berlawanan dan mengapit akar, atau F dalam kurung C dan F dalam kurung B memiliki tanda berlawanan dan mengapit akar. Kita memilih bagian selang yang mengapit dan menerapkan langkah bagi dua serupa terhadapnya dengan cara selang yang mungkin mengandung nilai 0 dari F dikurangi lebarnya sebesar 50% pada setiap langkah. Kita meneruskan langkah ini sampai kita memiliki selang yang dianggap cukup kecil. Secara eksplisit, jika F dalam kurung A, F dalam kurung C lebih kecil dari 0, maka metode ini menerapkan B baru sama dengan C. Dan bila F dalam kurung B dan F dalam kurung C kecil dari 0, maka metode ini menetapkan A baru sama dengan C. Dalam kedua kasus, F dalam kurung A dan F dalam kurung B baru memiliki tanda berlawanan. Sehingga metode ini dapat diterapkan pada selang baru yang lebih kecil ini. Implementasi metode ini harus berjaga-jaga terhadap kemungkinan bahwa titik tengah ternyata merupakan pemecahan. Sekian penyampaian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Charlen yang sudah menyampaikan materi tentang latar belakang dan juga awalan dari aplikasi metode bagi dua. Kemudian untuk selanjutnya
yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Farhan. Saudara Muhammad Farhan, dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator yang telah memberikan waktunya. Eh, Lanjut ya, aplikasi metode bagi dua. Metode bagi dua untuk menentukan salah satu akar dari persamaan fx sama dengan x pangkat 7 ditambah 7x kurang 10. Ini soal yang kami buat, eh, itu penyelesaiannya dengan menggunakan software Microsoft Excel, dapat diselesaikan dalam tabel berikut ini. Ini kita eh, mencari iterasi sampai 10 kali, dan batas atasnya itu 1 dan batas bawahnya itu 2. Lanjut. Dalam iterasi 1 ini kita menentukan A dan B, epsilon, atau batas atas dan batas bawahnya. Batas atasnya itu kita menentukannya itu 1 dan batas bawahnya 2 dengan epsilon 1,5. Epsilon ini juga sama dengan C. Lalu lanjut dengan nilai FA, FB, C, dan FC. Karena A sama dengan 1, maka masukkan nilai A ke dalam persamaan, yaitu Fx, X-nya diganti sama 1 ya. Jadi 1 pangkat 7 tambah 7 kali 1 dikurang 10. Begitu pula dengan B sama dengan 2 atau batas bawahnya itu untuk mencari FB. Maka masukkan nilai B ke dalam persamaan, sehingga FB sama dengan 2 pangkat 7 tambah 7 kali 2 kurang 10. Untuk mencari nilai C-nya dengan menerapkan rumus dari metode bisection atau metode bagi dua, yaitu nilai A tambah B dibagi 2. Atau A-nya itu 1 ditambah 2 dibagi 2. 1 tambah 2 itu 3 dibagi 2 itu harusnya 1,5 ya. Salah ketik ini. Kemudian mencari nilai FC-nya dengan memasukkan nilai C ke dalam persamaan. Pencarian nilainya sama seperti ketika mencari nilai FA dan FB. Sehingga dari iterasi 1 diperoleh A-nya 1, C-nya itu atau epsilonnya itu 1,5, batas bawahnya 2, dengan FA-nya min 2, FC-nya 17,58594, dan FB-nya 132. Lanjut kita mencari iterasi 2, mencari nilai A yang baru dengan cara kita menggunakan if FA dikalikan FB kurang dari 0, maka nilai baru diperoleh dari A yang lama atau C yang lama. 2. Mencari nilai B yang baru dengan cara jika FB dikalikan FC kurang dari 0, maka nilai baru diperoleh dari nilai B yang lama atau C yang lama. Nomor 3 itu mencari nilai C sama seperti sebelumnya dengan menggunakan rumus A yang baru ditambah B yang baru dibagi 2. Sehingga diperoleh A-nya itu 1 ditambah 1,5 dibagi 2. Dengan hasil itu 1,25. 4 itu mencari nilai FA, FB, dan FC sama seperti sebelumnya dengan cara memasukkan nilai A, B, dan C ke dalam persamaan. Kemudian mencari nilai error, yaitu dengan rumus CR atau C yang baru ditambah 1 dikurang C yang lama dibagi C yang baru. Dalam hal ini, C yang baru itu 1,25 dikurang 1,5 dan dibagi 1,25. Karena nilai error yang diperoleh sudah mendekati 0 pada iterasi 10 tadi, maka dalam hal ini pencarian skor sampai pada iterasi ke-10 saja. Lanjut, kita mencari fx-nya itu A, B, dan epsilon. Sorry. Untuk algoritma, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Farhan yang sudah menyampaikan untuk presentasi kali ini. Mungkin selanjutnya akan saya bacakan sendiri tentang algoritma dari metode bagi dua.
di mana kita masukkan fx, yaitu fx, a, b, dan epsilon. Keluarannya sama dengan akar. Langkah-langkahnya yaitu pertama xi sama dengan a tambah b dibagi 2. Kemudian yang kedua, jika fa fxi kecil sama dengan kecil dari 0, maka b sama dengan xi. Jika tidak, a sama dengan xi. Kemudian yang ketiga, jika b kurang a kecil sama epsilon, maka akar sama dengan xi. Baru yang selanjutnya, ulangi kembali ke langkah 1. Karena pada metode ini selalu menghasilkan akar, maka dikatakan bahwa metode ini selalu konvergen. Besarnya epsilon tergantung pada ketelitian yang diinginkan. Semakin kecil epsilon, maka semakin teliti hampiran akar yang diperoleh. Ya, mungkin untuk kesimpulannya, metode bagi 2 mensyaratkan 2 titik awal A dan B sehingga FA dan FB memiliki tanda berlainan. Menurut teorema nilai antara fungsi F, mestilah memiliki paling tidak satu akar dalam selang A atau B. Metode ini kemudian membagi selang menjadi 2 dengan menghitung titik tengah C sama dengan A tambah B dibagi 2 dari selang tersebut. Secara eksplisit, jika FA, FC kecil dari 0, maka metode ini menyatakan B baru sama dengan C. Dan bila FB, FC kecil dari 0, maka metode ini menyatakan A baru sama dengan C. Dalam kedua kasus, FA dan FB baru memiliki tanda berlawanan, sehingga metode ini dapat diterapkan pada selang baru yang lebih kecil ini. Algoritma dari metode bagi 2 adalah sebagai berikut. Yang pertama, masukkan nilai batas bawah dan nilai batas atas. Kemudian yang kedua, tentukan nilai tengah antara batas bawah dan batas atas pada persamaan 5. Kemudian yang ketiga, jika FA, Fan dikali Fxn kecil dari 0, pilih An tambah 1 sama dengan An. Kemudian Bn ditambah 1 sama dengan Xn. Kemudian yang keempat, jika Fan dikali Fxn besar dari 0, maka An ditambah 1 sama dengan Xn, dan Bn tambah 1 sama dengan Bn. Kemudian yang terakhir, jika error kecil sama epsilon, maka akar adalah C. Jika tidak, maka ulangi langkah kedua. Terima kasih. Mungkin itu materi dari kelompok kami mengenai metode bagi 2. Kalau ada salah dan janggalnya, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.